Dan sekarang kita balik lagi di Magdalene's Mind. Ada Hera dan juga ada Devi dari Magdalene.co mengenai traveling with strangers. Jadi kita jalan barengan sama orang-orang yang belum kita kenal. Kita udah share pertanyaannya tadi. Berani nggak kamu Yellowbirds melakukan perjalanan dengan orang-orang yang sama sekali belum kamu kenal sebelumnya? Yang sudah mention di @UFM947 dan juga follow and mention @the_Magdalene dengan tanda pagar 947mm. Kita ingin share dulu sekarang. Ada siapa pengen kita share nih di malam hari ini yang pertama? Hera, mau siapa yang mau di-share? Ada M, dia ada 2 tweetnya nih. M at Moon apa gitu ya. Ya, Sure, in my opinion, the unknown factor would add to the experience and find new friends. Asal siap dan bisa jaga diri. Dia pernah ikut program di wilayah terpencil seminggu dengan warga Swiss dan pribumi. Katanya best week I've ever had. Keren ya, best week I've ever had. Yang mau di-share lagi, Dev, siapa? Ada Jerry Panjaitan. Dia hanya nge-retweet. Oh, dia nge-retweet aja. Ada di bawah nih. Ada di bawah, Jerry-nya di bawah. Di bawahnya ada. Nih. Berani dong, justru seninya di situ. Aku sering loh backpacker sendiri terus ketemu teman-teman yang asik yang akhirnya jadi sahabat. Right. Ada Novi juga bilang ini, saya sering melakukan perjalanan dengan orang-orang yang baru ditemui dalam perjalanan tersebut. Saya pernah ke Ujung Kulon, ke Pahawang, Banyuwangi dan lain-lain. Nice. Ini ada yang menarik nih. Siapa lagi? Amanda. Berani dong, siapa tahu bisa ketemu jodoh. Ya. Menarik. Itu you never know loh, betul hal-hal seperti itu. Nah, di 8317617 kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan seseorang yang sudah traveling dengan group of strangers. Ini bukan a stranger tapi group of strangers. Kemana ya dia waktu itu ya? Selamat malam, Paul. Selamat malam, ada saya Arif, kemudian ada Hera dan juga ada Devi di sini. Hai Paul. Halo Po. Hai. Hai Paul. Waktu itu kemana jalannya akhirnya with a group of strangers? Kemarin ke Alor jadinya. Alor, NTT ya berarti Alor, ya? Nusa Tenggara Timur ya. Nusa Tenggara Timur. Itu berapa orang kalau udah bilangnya a group of strangers? Dari tadinya rencana 10 orang jadinya total 13. Oh, wow. banyak. Jadi di tengah jalan gitu ketemu siapa lagi ikut gabung, jadi total 13 orang gitu. Apa sih yang bikin lo mau? Waktu itu sempat baca artikel di Magdalene, terus kenapa enggak ya kan, lucu juga kan. Selama ini belum pernah travel. Selama ini belum pernah. Kalau jalan sendiri bisa, ketemu orang lalu jalan bareng juga bisa. Cuman kalau misalnya ikut grup gitu, kayaknya lucu karena akan beda ya. Kita mesti dimasukin dalam satu grup, terus kita mau nggak mau jadi kayak di asrama gitu, mesti tinggal bareng di mes gitu ya. Kayaknya itu beda aja. Jadi pengen ada pengalaman beda gitu. Itu ketemunya gimana sama strangers? Iya. Karena memang udah rencana, sempet cari-cari di Twitter, ada beberapa promo. Terus juga ada beberapa teman kasih blast dari Facebook, dari apa yang lainnya juga. Ada beberapa program. Terus pilihannya juga karena kalau di Indonesia Timur itu perlu untuk share. Karena kalau sewa kapal atau sewa mobil dan lain-lain, jadi lebih baik ikut gabung di trip yang seperti ini dibanding kalau ke luar gitu kan. Iya. Pengalaman yang paling menyenangkannya kalau group traveling ini apa sih sebetulnya? With a stranger lagi? With strangers, sorry. Apa ya, foto-fotonya bisa lebih seru ya. Ternyata foto-foto juga. Enggak, soalnya kalau pergi sendiri kayak selfie biasa udah bisa, tapi kalau ini kan kita bisa rame-rame itu grup foto bagus banget kalau bisa ketemu orang-orangnya yang enak kan. Iya. Nah, kebetulan kemarin barengannya tuh enak-enak, jadi pengalamannya baru masing-masing, terus ketemu dengan cerita. Mereka juga punya pengalaman masing-masing traveling sebelumnya. Jadi kita juga kebetulan sebelum ini tuh nggak terlalu ke underwater gitu, nggak terlalu main. Terus yang ke Indonesia Timur itu belum. Sedangkan mereka tuh ada yang memang udah cukup banyak pengalaman di Indonesia Timur atau bagi free diver. Jadi kita punya dapat wawasan baru, kita perkenalan baru, kita juga nggak takut untuk eksplor hal baru karena kita juga belajar dari mereka gitu. Kalau pengalaman
Ada nggak yang ngeselin gitu ya? Namanya juga sama orang-orang baru dan belum pernah ketemu sebelumnya gitu. Atau awkward atau gimana? Biasa rata-rata setiap kali ada jalan memang ada barengan yang memang nyebelin banget. Nah, dan ini juga ada yang kategori begitu, ada juga. Jadi karena salah satunya karena misalnya hobi foto yang berlebihan yang iya maaf kenyataannya seperti itu. Jadi misalnya kita gantian foto itu nggak ada masalah, tapi begitu misalnya kita di satu desa adat kita berfoto, orang yang ada spot yang kita suka itu sama-sama orang suka dan dia bisa bertahan di situ 20 menit untuk ambil untuk minta diulang-ulang, itu nyebelin banget. Terus diapain? Atau di outcast jadi outcast. itu yang pertama. Terus ada lagi ada beberapa yang suka belanja. Jadi karena kita grup Tunggu-tungguan memang ya? sudah ada itinerary untuk kita ke tempat-tempat belanja, memang sudah dijadwalkan. Tapi ini untuk satu tempat bisa ngulang ketiga, keempat kali. Bahkan kita udah pulang pun, bisa telepon lagi, ada nggak ya yang kebetulan masih ada teman yang extend di sana, bisa nggak kalau dititipin beli? Masya Allah. Bener-bener. Tapi lo sendiri termasuk orang yang seneng belanja, seneng foto, atau apa kalau lagi melakukan grup traveling itu? Moderat lah, moderat. foto oke, belanja bisa kalau memang menarik. Cuman nggak segitu-gitunya, karena ini kayaknya belanja buat mamanya, yang kayaknya nggak cukup seperti kayak persiapan buat orang married gitu loh. Iya betul. Nggak enak juga ya buat orang lain kan, karena traveling sama grup gitu. Iya, terus kalau yang lucu karena kan kita mesti ketemu, ada hal-hal yang tidak terduga. Kemarin tuh kejadiannya adalah pesawat nggak bisa terbang, pesawat dari Kupang nggak bisa mendarat, akibatnya kita nggak bisa pulang karena ada angin yang kecepatannya terlalu tinggi. Iya. Jadi kita mesti nunggu untuk penerbangan hari berikutnya. Nah, itu nggak ada akibatnya bisa pingsan. Akibatnya kita punya waktu lagi. Nah, nggak ngerti kayak gimana. Salah satu atau salah dua dari mereka udah langsung dengan kreatifnya telepon ke pusat kerajinan yang ini. Kami akan datang malam ini, jadi tolong dibukakan pintu. Dan itu adalah hari Minggu, di mana masyarakat tempat itu pergi ke gereja, dan dia minta dibukakan khusus. Dan ternyata kebetulan akhirnya kami pergi dan mereka berpisah gitu untuk mengunjungi tempat pusat kerajinan. Dan sementara kami makan malam, dan waktu mereka pulang, waktu kita cek ternyata mereka nggak belanja banyak juga. Setelah mengundang mereka khusus untuk membukakan pintu, dan mereka hanya beli tempat handphone atau apa lagi yang kecil-kecil pernak-pernik niknek gitu. Amat ya. Iya. Oke, ini kalau untuk you lovers yang belum pernah melakukan traveling with a stranger or a group of strangers. Kenapa lo bisa bilang dari pandangan seorang Paul yang sudah melakukan hal ini, you should try it. Kenapa? Nggak kapok kan, Paul? Enggak, kapok sih enggak. Karena sebenarnya kalau traveling kan memang berharap untuk ketemu pengalaman baru, untuk mengalami sendiri, bukan baca dari cerita orang. Dan kita juga berkenalan dengan masyarakat lokal. Cuman ini kalau ketemu dengan mereka ini adalah untung-untungan ya, kita mau ketemu orang yang seperti apa atau bagaimana. Dan yang pasti sih saya yakin kalau ada yang dalam grup kayak gini pasti saya bisa banyak belajar dari siapapun. Gitu. Yang pasti kita siap-siap bahwa jangan terlalu berharap banyak, lalu juga menyiapkan diri untuk nggak terlalu nyaman, mencari bisa membawa diri lah. Iya. Bagaimana bersikap lah kita ya. Iya. Bagaimana bersikap gitu ya. Mandi bareng nggak waktu itu? Mandi bareng, renang bareng. Paul, satu lagi nih pertanyaan dari gue. Kan ada orang yang agak yang kurang cocok segala macam. Akhirnya dari 13 orang itu lo akhirnya tend to stick with the same people atau bagaimana tuh? Akhirnya lo menemukan mengelompok gitu ya. Atau gimana? Karena memang dari awal memang udah dibagi-bagi kamar.
mau nggak mau kan lebih kenal sama orang tertentu. Iya, Satu. iya. Tapi dalam berjalannya hari, hari kedua itu udah gue nggak mau rugi dong, gue mau pengalaman sama semua orang. Iya, betul. Jadi walaupun kita kenal nggak sedalam sama yang lainnya, tapi ya paling nggak kita juga ada kenal dia kerja di mana atau kayak gimana, kita belajar menyerap. Iya. Tapi bagus tuh Sesuatu dari kata-katanya. mereka, Kita gitu. belajar menyerap sesuatu dari mereka. Nama-namanya Iya. siapa yang masih ingat? Nama-namanya siapa masih ingat nggak? Mereka Iya. banyak lah, ingat lah. Masih ingat semua? Semuanya ingat-ingat. Oke. Jangan kita tes di owner, tahu wah nama gua nggak disebut sama si Paul, sebel nanti jadi berantem. Alright, Paul, thank you very much udah bagi-bagi pengalamannya. Terima kasih sekali ya, Paul. Thank you, Paul. Oke, sama-sama. Thank you. Terima kasih ya. Bye. UFM 94,7